Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini di Rabu 23 Oktober 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Anissa Redi. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TIP Media Pabean C Kuala Tanjung Batubara memusnahkan ribuan batang rokok ilegal tanpa cukai senilai Rp274.594.000. Kepala KPPBC TIP Media Pabean C Kuala Tanjung Agus Jenro menyebutkan seluruh barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil dari 33 penindakan periode September 2023 hingga Oktober 2024 di wilayah kerja Kabupaten Batubara, Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi. Total rokok tanpa cukai yang dimusnahkan sebanyak 193.792 batang yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp190.676.000. Setelah mendapatkan penetapan sebagai barang milik negara dan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran, seluruh rokok ilegal tersebut kemudian dimusnahkan dengan menggunakan mesin incinerator. Adapun modus peredaran rokok tanpa cukai selama ini dilakukan melalui sistem daring dan pengirimannya dilakukan melalui jasa kirim dengan menggunakan alamat yang tidak jelas. Jadi ini dari berbagai macam merek rokok, dan seperti yang terlihat di depan ini ada berbagai macam merek rokok, dan total jumlah batangnya itu ada 193.792 batang rokok tanpa dilekati pita cukai. Dan jenisnya itu untuk rokok polos itu ada 4 yang kami ini ya. Yang pertama itu penjualan melalui e-commerce yang namanya itu disamarkan. Terus yang kedua itu pengiriman melalui pengusaha jasa titipan atau PJT dengan alamatnya juga tidak jelas. 5 ruang kelas Pondok Pesantren Darut Tauhid di Mandaling Natal roboh setelah tergerus banjir Senin kemarin, membuat proses belajar mengajar para santri dan santriwati terganggu dan harus dipindah ke tempat ibadah. Proses belajar sebanyak 400 santri di Pondok Pesantren Darut Tauhid di Desa Jambur Padang Matinggi, Kabupaten Mandaling Natal terganggu setelah 5 unit dinding ruang kelas mereka roboh akibat tergerus banjir. Ruang kelas yang merupakan tempat belajar para santri ini roboh setelah pondasi bangunan tak mampu menahan gerusan air akibat banjir luapan parit yang mengharuskan para santri belajar di tempat ibadah. Bahkan para santri dan gurunya masih nekat mengikuti proses belajar mengajar di bawah reruntuhan bangunan tersebut karena tak ada pilihan lain. Menurut seorang guru pondok pesantren Abdul Halim Lubis, bangunan ruangan kelas mengancam para santri dan guru yang melakukan proses belajar mengajar. Puncaknya terjadi kemarin sore di mana bangunan ruang kelas roboh nyaris rata dengan tanah. Sebelumnya juga ada dampak-dampak bahwa parit ini telah ada ancaman lah, yang mana untuk pondasi bangunan tersebut memang sempat juga beberapa kali kita buat perbaikan Bang, untuk mengamankan agar bagaimana bangunan kita ini tersebut itu tidak mengalami seperti ini. Namun pada akhirnya pada yang terakhir ini ada sekitar 2-3 kali sebelumnya itu kita buat perbaikan untuk menahan alur arus air yang lewat. Dan namun pada akhirnya saat ini kita tidak bisa apa-apa lagi. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kota Pematang Siantar. Sebanyak 8 unit rumah di pemukiman padat penduduk yang berada di Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar ludes terbakar pada Selasa siang.
Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pematang Siantar Naik Tambunan di lokasi kebakaran mengatakan pemadaman api pada peristiwa kebakaran 8 unit rumah ini dilakukan dengan menurunkan sebanyak 4 unit mobil pemadam milik pemerintah Kota Pematang Siantar dan 1 unit milik perusahaan swasta dan sebanyak 20 petugas pemadam kebakaran yang dibantu oleh personel BRIMOB dan masyarakat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Juga masih kita selidiki bersama pihak penyidik. Kita keluar semua sekitar 4 mobil ke rumah. Kata-katanya kita kumpul, kita koordinasi dengan camat, akses ini masyarakat lebih sadar bahwa kebakaran hal kecil, hal yang sepele bisa mengakibatkan kebakaran. Dan ini tugas kita dari Jakar Pematang Siantar selalu melakukan sosialisasi terhadap pencegahan pemadaman kebakaran. 4 mobil dan semua personel sekitar 25 orang beserta struktural, saya sebagai sekretaris dan kasih-kasihnya hadir. Selain itu, sebanyak 6 unit rumah di kawasan Jalan Malaka Medan Perjuangan, Kota Medan hangus terbakar. Api yang berasal dari salah satu rumah dengan cepat membesar dan menyambar ke rumah lainnya. Warga Jalan Malaka Medan Perjuangan, Kota Medan seketika panik saat melihat asap tebal disertai api yang berasal dari dalam salah satu rumah warga. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya serta berupaya mendobrak pagar rumah sebab diketahui pemilik rumah sedang tak berada di lokasi kejadian. Beruntung tak berselang lama petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Medan tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air. Kepala lingkungan setempat, Bambang, mengatakan meski belum dapat dipastikan sebab awal terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari pemilik rumah yang lalai sedang membakar sesuatu lalu meninggalkannya begitu saja. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kali ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan sementara itu tadi pemilik rumah ada membakar sarang telur sehingga entah gimana tiba-tiba udah membesar aja apinya gitu. Imbas rumah yang kena itu ada sekitar 7 atau 8, cuma yang rusak berat lah ya, yang didobrak mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4. Pemirsa, 2 batang pisang yang ditanam Karang Taruna menjadi bentuk protes warga Desa Aik Nauli, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir karena badan jalan kabupaten di desa tersebut tak kunjung diperbaiki. Kesal jalan kabupaten di Desa Aik Nauli, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tak kunjung diperbaiki. Warga desa menanam 2 batang pohon pisang di badan jalan yang rusak parah penuh lubang. Menurut warga, kondisi jalan yang rusak parah penuh lubang ini telah cukup lama tidak pernah disentuh perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Sabar Mulia Sinurat selaku petani mengaku kesulitan untuk menjual hasil pertanian ke pasar karena akses jalan yang rusak hingga berdampak kepada harga penjualan hasil pertaniannya. Kebetulan jalannya kan udah nggak kondusif lagi nih, makanya butuh apa lah ya, kayak perhatian dari pemerintah. Kalau nggak, paling anak-anak sekolah pulang sekolah gitu jatuh, banyak luka-luka, berjatuhan lah, apalagi kalau musim hujan parah, licin. Banyak Pak, termasuk hasil kami pun susah untuk menjual harga pun beda di harga jagung di Pasar Hitam sana sama di sini, karena biaya angka langsungnya dari Nauli tambah karena jalan rusak. Sementara itu, pemirsa, tingginya curah hujan di wilayah Kota Pematang Siantar menyebabkan terjadinya longsor yang merusak rumah warga di beberapa titik yang ada di Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Longsor yang terjadi di aliran sungai ini menyebabkan sebanyak 4 unit rumah warga rusak parah akibat ambruk tergerus longsor dan tertimpa pohon tumbang.
Lurah Kelurahan Bantan, Rizky Daulay menyebutkan setelah mendapatkan laporan, pihaknya langsung melakukan pengecekan dan pendataan terhadap rumah penduduk yang terdampak akibat longsor dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar untuk melakukan penanggulangan terhadap bencana longsor tersebut. Di Kelurahan Bantan berdasarkan laporan warga di sekitaran sungai, dan di situ ada 2 rumah yang terkena bencana, dan dilanjutkan ternyata paginya saya juga dapat laporan sebelum saya tiba di Jawa, ada lagi di Jalan Singasari. Di Jalan Singasari itu dia kaitannya longsor juga, tertimbun satu rumah yang tertimbun langsung dapurnya habis. Jalan Sadung Pondok Indah ujung itu rumahnya hampir jatuh, hanya setengah meter lagi dari titik longsor. Untuk lurah sendiri kita sudah komunikasi dengan pimpinan dari Camat Siantar Barat, beliau menyarankan kita membuat tertulis dan tersurat. Kita juga menghubungi KHP dan reaksi cepatnya BPBD sudah turun ke lapangan langsung. Rizky Daulay mengatakan peristiwa longsor ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang turun beberapa minggu terakhir sehingga menyebabkan aliran sungai meluap dan tidak mampu menampung debit air yang datang sehingga tanah yang ada di pinggiran aliran sungai tergerus dan longsor. Pemirsa, Samsat Rantau Prapat bersama petugas gabungan melaksanakan razia ketertiban membayar pajak kendaraan bagi pemilik kendaraan bermotor. Puluhan kendaraan yang melintas kedapatan menunggak pajak diberi sanksi berupa penilangan. Puluhan kendaraan terjaring razia gabungan yang dilaksanakan Samsat Rantau Prapat dan Satlantas Polres Labuhan Batu yang digelar di depan makam pahlawan Rantau Prapat Labuhan Batu. Kepala UPT PPD Samsat Rantau Prapat Syahrul Effendi Ritonga menyebutkan selain pemutihan, pihaknya juga memberikan diskon 5% bagi masyarakat yang wajib pajak yang taat membayar sebelum 30 hingga 60 hari jatuh tempo. Sementara Kasat Lantas Polres Labuhan Batu AKP Rasidin mengatakan selain dapat meningkatkan pendapatan daerah, razia ini juga untuk menciptakan Kamsel Tipkar Lantas dengan kepatuhan pengguna jalan untuk melengkapi kelengkapan dan perlengkapan saat berkendara. Saat ini kita membebaskan pokok pajak dan denda tahun 2003 ke bawah itu dihapus dan diambil pokok pajak 2023 sampai ke 2004. Jadi kemudian di samping itu pada program pemutihan ini untuk menyogi masyarakat wajib pajak yang sadar atau yang taat pajak, kita berikan diskon yang membayar pajak kendaraan motornya 30 sampai 60 hari sebelum jatuh tempo. Kita berikan diskon 5%. Pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Afif Nasution mengajak para santri dan tokoh di Labuan Batu Selatan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disampaikan Bobi Nasution saat bersilaturahmi sekaligus zikir akbar dan peringatan Hari Santri Nasional 2024 di Pondok Pesantren Al-Liful Ikhwan Sa'a, Kabupaten Labusel pada Selasa siang. Kedatangan Bobi ditemani istrinya Kahiyang Ayu, serta Bobi menyebutkan para santri dan santriwati khususnya di Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi pimpinan tidak hanya di tingkat Sumatera Utara tetapi juga di tingkat nasional. Ia berharap santri dan santriwati di Sumatera Utara dapat lebih berperan aktif dalam mendorong kemajuan pemerintah. Selain itu untuk dapat memperkuat peran santri dalam pemerintahan. Ia pun berpesan secara khusus agar para santri, tokoh masyarakat dan alim ulama dapat berperan aktif memberantas penyalahgunaan narkoba sebab hal tersebut menjadi salah satu ancaman serius bagi kemajuan generasi bangsa. Beriring malam dengan berbah. 3, 2, tangannya jangan dulu. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution hadiri peringatan Hari Santri Nasional ke-10 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan kemarin. Dalam sambutannya, Bobi menyinggung tentang kerusakan jalan menuju lokasi acara. Pada sambutan peringatan Hari Santri Nasional di Pesantren Aliful Ikhwan Sa'a, Bobi singgung jalan rusak yang dilaluinya ketika menuju lokasi acara di Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Acara yang dihadiri ribuan santri dan warga setempat peringatan Hari Santri Nasional yang dilaksanakan Pesantren Aliful Ikhwan terlaksana dengan meriah.
Calon Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution menyambut baik kegiatan Hari Santri Nasional yang dilakukan dan berjanji ketika terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, jalan yang rusak menjadi prioritas utama yang akan diperbaikinya. Perasaannya Ranto ke Silang Ketang ini, Pak. Dipijat tadi saya bilang. Tidak, katanya goyang-goyang. Artinya Pak, jalan, artinya kondisi tidak bagus ya, gitu ya? Kondisi jalan. Ya, yang dirasakan tadi saya dan masyarakat tadi nyampaikan seperti itu ya. Ya, pada saat saya ngomong tadi bilang bisa nyenyak betulan. Diketahui bahwa perhelatan pemilihan Gubernur Sumatera Utara diikuti oleh dua pasangan calon, Bobi Nasution Surya dengan nomor urut 1, sedangkan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala dengan nomor urut 2. Sementara itu pemirsa, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi melakukan kampanye di lapangan Kebun Lada Kota Binjai. Edi akan fokus membangun Sumatera Utara di bidang infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Kedatangan calon Gubernur Sumatera Utara dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di lapangan Kebun Lada Binjai disambut ratusan warga dan simpatisan pendukungnya. Dalam kesempatan tersebut, Edi Rahmayadi juga memberikan bantuan berupa bola kaki kepada warga Binjai dan bantuan untuk anak berkebutuhan khusus. Dalam orasinya, Edi Rahmayadi meminta doa dan dukungan dari warga Binjai agar mendukungnya pada Pilkada 27 November mendatang. Edi Rahmayadi juga memohon dukungan agar ia bisa menuntaskan hutang-hutang yang belum sempat ia kerjakan semasa menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara periode yang lalu untuk merawat Sumatera Utara agar rakyat Sumatera Utara menjadi sejahtera. Mantan Ketua Umum PSSI ini mengatakan untuk Kota Binjai, Edi Hasan akan fokus dalam gagasan seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Infrastruktur yang baik, pendidikan berkualitas, dan kesehatan terjangkau dan gratis dengan pelayanan terbaik diberikan kepada masyarakat. Edi juga mengatakan pembangunan di Kota Binjai harus dilakukan bersama dan selaras ke depannya antara Gubernur Sumatera Utara dengan Wali Kota Binjai sehingga pembangunan 3 hal tersebut dapat terwujud dengan baik. Tujuan saya untuk memenuhi, untuk melaksanakan, pastinya ada pekerjaan-pekerjaan hutang-hutang yang belum saya tunaikan, yang mana merawat Sumatera Utara. Merawat Sumatera Utara berarti menjaga rakyat Sumatera Utara agar bisa menjadi sejahtera. Program PJ di PJ adalah dia ibu kota. Ibu kota dipimpin oleh seorang wali kota. Inilah tempat simpul singgah dari rakyat-rakyat dari kabupaten, khususnya dari Langkat, dari Karu. Dia akan kemari. Untuk itu dia kotanya harus siap untuk menjadikan tempat singgah. Calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berkampanye di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Dalam kampanyenya, mantan Gubernur Sumatera Utara ini berjanji benahi kawasan Medan Utara yang merupakan sentra logistik perikanan tersebut. Dalam kampanyenya ke kawasan Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyoroti sejumlah permasalahan penting yang sering melanda kawasan Medan Utara, mulai dari banjirop, infrastruktur seperti tidak layaknya lapangan bola bagi masyarakat, khususnya remaja untuk mencetak calon pesepak bola masa depan hingga pembenahan sentra logistik perikanan. Edi mengatakan jika terpilih dirinya akan berkolaborasi dengan wali kota terpilih nantinya untuk melakukan pembenahan di Kota Medan, terutama kawasan Belawan bagian dari Medan Utara untuk dapat mendatangkan investor dalam pembangunan sebagai perputaran roda ekonomi masyarakat. Nelayan katanya, kalau mereka berhenti mencari ikan akan teriak itu orang di Sumatera Utara ini. Kondisinya seperti apa Bapak lihat hari ini? Saya tidak menyampaikan kondisinya, sulit untuk dibilang. Inilah yang pernah saya lihat, yang paling yang pernah saya lihat. Bapak tadi berharap akan memperbaiki ke depan. Saya akan perbaiki dan bekerja sama dengan Wali Kota Medan.
Medan adalah ibu kota Sumatera Utara. Medan adalah wajahnya Sumatera Utara. Selain itu, mantan Letnan Jenderal Angkatan Darat tersebut juga menyoroti masalah tanggul di kawasan Nelayan Indah dan banjirop yang sering terjadi di Belawan. Dirinya akan memprioritaskan hal tersebut untuk mengatasi kawasan di tepi laut yang juga menjadi prioritas dalam kerjanya jika terpilih pada Pilgubsu mendatang. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat malam nanti rencananya akan melaksanakan debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Langkat periode 2024-2029 yang akan disiarkan langsung LPP TVRI Sumatera Utara di Hotel Santika Medan. Persiapan tersebut diantaranya adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat baik dari media sosial maupun media cetak dan elektronik terkait pelaksanaan debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Langkat. Selain itu, persiapan terhadap bakal calon juga merupakan faktor utama seperti memberikan kisi-kisi tema pelaksanaan terkait jalannya debat kandidat yang akan ditayangkan langsung di LPP TVRI Sumatera Utara malam nanti. KPU Kabupaten Langkat juga mengajak masyarakat Kabupaten Langkat agar menggunakan hak suaranya dan tidak golput. Komisioner KPUD Langkat Baim Imran mengatakan bahwa debat kandidat yang digelar KPUD Langkat ini merupakan pembelajaran baik bagi calon bupati dan wakil bupati Langkat serta masyarakat Kabupaten Langkat agar cerdas dalam memilih calon pemimpin yang akan datang demi mewujudkan Kabupaten Langkat yang sejahtera. Kemudian untuk tema debat yang akan didebatkan pasangan calon kita nanti malam sesuai dengan yang disampaikan oleh para promus kita kepada paslon, bahwasanya temanya itu diangkat dengan tema transformasi sosial budaya, hukum dan keberagamaan masyarakat Kabupaten Langkat yang maju, agamis dan berkelanjutan. Nah, di dalam tema besar ini juga dibuat tema-tema kecil yang nanti akan dimunculkan pertanyaan-pertanyaan. Tema yang pertama, subtema yang pertama itu tentang sosial, kemudian yang kedua itu tentang budaya, kemudian yang ketiga itu tentang hukum, dan yang keempat adalah tentang keberagaman. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan sosialisasi dan implementasi peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan produk hukum non-peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2024 di Hotel La Bersa kemarin. Sosialisasi ditujukan kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, perwakilan pelajar SMA, tokoh agama, dan unsur organisasi media untuk menyampaikan informasi tentang pilkada dengan menghadirkan dua narasumber, yaitu mantan penyelenggara pemilu dan pihak Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Sementara itu, Kordif Hukum Pendidikan dan Diklat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Payung Harahap, saat membuka acara kegiatan sosialisasi ini menyampaikan semarak pilkada seyogyanya mampu berkumandang di segala sudut daerah, terkhusus Sumatera Utara bahkan Indonesia. Karena ini merupakan bagian pesta demokrasi yang harus dilihat secara bersama-sama yang akan dimulai dari tanggal 27 November 2024. Hal tersebut adalah sebuah penentu pemimpin tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota masing-masing untuk 5 tahun ke depan. Untuk Sumatera Utara sebenarnya kita melakukan hanya di 6 titik se-Sumatera Utara. Ini yang ke-5 titik. Kemarin kita mulai dari Kabupaten Karo, selanjutnya di Kota Medan, selanjutnya setelah itu di Kota Pematang Siantar. Kemarin kita lakukan minggu lalu di Kota Gunung Stoli, sekarang ini di Kabupaten Toba, dan mungkin minggu depan kita targetkan itu dilaksanakan di Kabupaten Labuan Batu. Kita kemarin melihat satu dari jumlah DPT, baru yang kedua adalah melihat daripada perwakilan dari masing-masing daerah. Kabupaten Karo itu kita pilih mewakili daerah pegunungan seperti Dairi dan juga Papua Barat. Selanjutnya Kota Medan itu dari Deli Serdang, Binjai dan Kota Tebing dan juga Serdang Bedagai. Selanjutnya juga di Nias itu kita ambil alih, tujuannya mewakili Kepulauan Nias. Semuanya.
Panitia Pengawas Kecamatan gelar rapat kerjasama teknis strategis penguatan pengawasan pilkada dan penggunaan aplikasi sistem pengawasan pemilih pada proses tahapan pilkada serentak tahun 2024 di Aula Hotel Kotai Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pengawas pemilu terkait pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilih atau Siwasli. Dalam proses manajemen Pilkada pada Rakornis tersebut, petugas PKD sekecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labura juga dilatih menggunakan aplikasi Siwasli sehingga petugas PKD selaku pengawas Pilkada harus mengawal dengan baik dan tidak menginginkan adanya kecurangan. Saat menjalankan tugas menggunakan aplikasi Siwasli untuk memudahkan menghimpun data kecurangan sebelum dan sesudah proses tahapan Pilkada. Ketua Panwascam Kuala Selatan Muhammad Sabidin menjelaskan bahwa Rakarnis ini untuk memberikan motivasi meningkatkan kemampuan pengawasan kepada petugas PKD sekecamatan Kuala Selatan saat jelang Pilkada nantinya sekaligus menggunakan secara online aplikasi dalam menginput laporan kecurangan Pilkada. Mempermudah kawan-kawan untuk membuat laporan segala jenis pengawasan yang nantinya di lapangan, laporan dan pengawasan di lapangan. Untuk saat ini ya dibilang masih aman lah, baik kondusif lah, aman ya. Cuman kita masih mengapakan tentang bagaimana nanti IKP, indeks kerawanan terutama pada banjir, kemungkinan kan di awal-awal ataupun di bulan-bulan November ini nanti kan musim penghujan. Tapi jangan salah. Dalam mewujudkan pemilu demokratis dan berintegritas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI Polri, dan aparatur desa dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber dari akademisi universitas di Kota Medan untuk menyampaikan larangan beberapa unsur kepada ASN, TNI Polri, Kejaksaan, Kepala Desa, dan aparatnya dalam beberapa tahapan pilkada tahun 2024 dan harus tetap menjaga netralitas. Selama kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, Polri, dan TNI, serta Kades dan perangkatnya tidak boleh ikut serta dalam politik praktis. Ketika terjadi ketidaknetralan, maka rentan terjadi diskriminasi dan munculnya kesenjangan dalam lingkungan ASN, terdapat konflik atau benturan-benturan sehingga menjadikan ASN tidak profesional. Komisioner Bawaslu Labura Supriyadi menjelaskan bahwa ASN, TNI Polri, dan pejabat aparatur desa agar bersikap netral sesuai aturan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan keputusan bersama Mendagri dan Bawaslu. Saya menegaskan kepada ASN, TNI Polri, dan perangkat desa untuk menjaga netralitas yang sudah diatur oleh perundang-undangan, yaitu nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dan keputusan bersama Mendagri dan Bawaslu yang sudah disepakati. Harapan dari Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu benar-benar ASN, TNI Polri, dan perangkat desa untuk menjaga netralitasnya. Mohon maaf. Pemirsa, pelaksanaan pilkada yang tinggal 34 hari lagi, pasangan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara menggelar tatap muka dialogis disambut ribuan pendukung masing-masing pasangan calon bupati. Dua pasangan calon yakni nomor urut 1 Satika Simamora Sarlandi Huta Barat dan paslon nomor urut 2 Jonius Taripar Parsauran Huta Barat dan Denny Lumban Toruan di masing zona yang telah ditentukan melakukan kegiatan pertemuan dengan masyarakat untuk meraih simpatik.
Dalam tatap muka dialogis, pasangan calon bupati dan wakil bupati Taput nomor urut 1 Santika Simamora Sarlandi Huta Barat disambut pendukung dan simpatisan di Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon. Paslon nomor urut 1 ini turut serta didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Nixon Nababan. Selain menggelar pelantikan, pengurus menyerahkan surat kepengurusan tim pemenangannya dalam bentuk sertifikat untuk pengurus tim di Kecamatan Sipoholon memenangkan pasangan calon sebagai legalitas timnya. Lain halnya dengan pasangan calon nomor urut 2 yakni Jonius Taripar Huta Barat Deni Lumbantoruan menggelar tatap muka dialogis di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon juga disambut antusias para pendukung. Sementara itu, untuk memasuki pelaksanaan Pilkada Taput yang tinggal beberapa minggu lagi, Komisi Pemilihan Umum Taput dan Bawaslu Taput berharap pasangan calon serta warga untuk menggunakan hak pilihnya. Di seluruh kampanye di Kabupaten Tapanuli Utara, kita mengawasi dengan seluruh personalia yang ada di Bawaslu sampai ke jajaran terbawah, dari Panwascam sampai ke RKD. Kita menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara untuk selalu menjaga kekondusifan. Kalau ada hal-hal yang dianggap merugikan salah satu pasangan calon, silakan dilaporkan ke Bawaslu dan kita sudah siap untuk menangani seluruh laporan sesuai dengan Perpres nomor 9 tahun 2024. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Guna memeriahkan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, salah satu pondok pesantren di Labusel melaksanakan pagelaran karya seni pada kemarin. Pagelaran karya seni yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren El Firdaus Sikampak, Kecamatan Torgamba diikuti ratusan santriwan dan santriwati. Pertunjukan karya seni ini merupakan sarana hiburan dan ajang melatih mental para santri yang ada di pondok tersebut. Usai melakukan pertunjukan, ratusan santri juga mengikuti parade dengan berbagai kostum sepanjang 3 km di jalan lintas Sumatera dengan pengawalan pihak kepolisian. Parade ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat sebagai bentuk dukungan kepada seluruh santri agar tetap semangat dalam menuntut ilmu agama di pondok pesantren meskipun jauh dari kedua orang tua. Kiai Saiful Amri yang merupakan pengasuh pondok pesantren menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan merupakan karnaval untuk menyambut Hari Santri dan harapannya ke depan seluruh santri dapat menjaga kedamaian negeri. Acara apa nih Pak Kiai? Ini acara karnaval menyambut Hari Santri yang insya Allah akan diadakan pada pagi hari ini karnavalnya. Mudah-mudahan lebih maju lagi untuk membangun NKRI ini. Mudah-mudahan para santri bisa menjaga daripada kedamaian di negeri yang kita cintai ini. Sementara ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Labuhan Batu Utara tumpah ruah di lapangan halaman kantor Bupati dalam kegiatan apel dan kirap peringatan Hari Santri Nasional 2024. Setelah mengikuti apel, lebih dari 1000-an santri dari 17 pondok pesantren Selabura antusias menggelar kirap dengan berjalan kaki mengitari kota Aikanopan yang dilepas oleh PJS Bupati Labura dan didampingi oleh unsur Forkopimda bersama ulama. Adapun makna dari memperingati Hari Santri untuk mengenang dan meladani perjuangan ulama dan santri dalam membela serta mempertahankan NKRI. Hari Santri juga bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai pendidikan karakter di kalangan santri dan masyarakat luas. Peringatan tidak hanya berfokus pada sejarah, tetapi juga pada upaya menanamkan dan memperkokoh nilai-nilai penting yang menjadi dasar pembentukan karakter bangsa, seperti nilai karakter religius, nasionalis, integritas, kemandirian, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang tidak hanya berkompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, cinta tanah air, serta mampu bekerja sama demi kemajuan bangsa. PJS Bupati Labura, Mulyono, menjelaskan setiap tanggal 22 Oktober memperingati Hari Santri dengan menggelar upacara atau apel di halaman kantor Bupati Labura dan dilanjutkan dengan pawai atau kirap.
Untuk di Kabupaten Labuan Batu Utara ada terdapat 17 pondok pesantren dan hari ini seluruh pondok pesantren ikut hadir di dalam apel gabungan ini. Ya, jadi ini Hari Santri, tentu sebuah peringatan, tetapi tentu dalam peringatan ini menjadi momen bagi kita menjadikan santri untuk terus berjuang, santri untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, mengisi kemerdekaan, dan tentu santri juga berpeluang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Sementara itu pemirsa, di sorotan lainnya ratusan siswa taman kanak-kanak dari berbagai sekolah di kota Kisaran Asahan mengikuti edukasi pengenalan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kegiatan ini digelar di kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Asahan. Tampak anak-anak usia dini ini dengan serius dan penuh keceriaan mendengarkan paparan yang disampaikan oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Para anak-anak diedukasi dan dikenalkan tugas sebagai seorang petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan serta peralatan yang digunakan saat bertugas. Anak-anak juga dibekali cara proses pemadaman api menggunakan alat pemadam kebakaran. Selain itu, petugas memperkenalkan hewan berbahaya yang sering muncul di sekitar rumah warga yang pernah dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Pembekalan ini dilakukan petugas untuk meningkatkan kecerdasan, keberanian, ketangkasan, dan tumbuh kembang anak. Kegiatannya itu untuk pengenalan profesi pemadam kebakaran, dan untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di pemadaman ini, di kantor pemadam kebakaran ini, kami mengenalkan kepada anak-anak murid TK ini untuk tentang pencegahan kebakarannya. Untuk kegiatan penanggulangan kebakarannya, kami hanya memberikan simulasi kecil untuk tahap penanggulangan kebakaran di tahap. Pemirsa, ribuan keluarga penerima manfaat yang berasal dari 3 kelurahan di Kota Sibolga menerima bantuan cadangan pangan pemerintah berupa beras 10 kg. Penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah berupa beras 10 kg yang diterima ribuan keluarga penerima manfaat tersebut berlangsung di kantor pos Kota Sibolga. Sementara sebagai syarat utama bagi keluarga penerima manfaat yang hendak mengambil bantuan cadangan pangan pemerintah tersebut, pihak kantor pos Kota Sibolga sebagai penyalur mewajibkan masyarakat membawa kartu keluarga dan kartu tanda pengenal serta kertas barcode penerima bantuan. Untuk penyaluran tahap tersebut, pihak kantor pos Kota Sibolga menyalurkan 7.244 karung beras dengan jenis beras medium dan layak untuk dikonsumsi. Sedangkan jadwal penyalurannya diberlakukan selama 1 pekan dan penyaluran tetap dilaksanakan pada hari Minggu. Pihak kantor pos Kota Sibolga berharap penyaluran beras cadangan pangan pemerintah Kota Sibolga ini dapat berjalan lancar bagi masyarakat Kota Sibolga yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat agar segera mengambilnya tanpa harus diwakilkan orang lain. Tanggal 23 ini kita akan menyalurkan sebanyak 1.235 KPM untuk 3 kelurahan. Pembagiannya berapa hari berlangsung? Pembagian kami rencanakan dalam 6 hari sampai Senin depan, hari Minggu juga kita jalankan. Total keseluruhan untuk Kota Sibolga itu ada sebanyak 7.244 sak. Sisa proyek peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan senilai 2,7 triliun yang telah dihentikan kontraknya dengan PT Waskita Karya oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus dilanjutkan demi terwujudnya tujuan pembangunan bagi kemakmuran masyarakat di daerah itu. Harapan itu disampaikan warga Kepulauan Nias kepada media saat melintasi salah satu ruas jalan yang alami kerusakan cukup parah di wilayah kota Gunung Sitoli. Lokasi itu merupakan bagian segmen proyek tahun 2023-2024 yang kemudian putus kontrak jelang pertengahan tahun ini. Warga menyayangkan 268 miliar rupiah dari 2,7 triliun anggaran tahun jamak itu yang dialokasikan khusus di Kepulauan Nias
namun gagal terrealisasi meskipun telah dilaporkan progres 78% untuk seluruh wilayah Sumatera Utara atas nomenklatur tersebut. Warga juga berpendapat meskipun telah putusnya kontrak kerja, namun mestinya proyek peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang tersisa umumnya di wilayah Pulau Nias segera dituntaskan. Tujuannya agar pengembalian fungsi jalan dan jembatan seutuhnya dapat memperlancar lalu lintas dan meningkatkan distribusi barang dan jasa untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, jalan ini sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat karena ini lintas yang sering dilewati oleh masyarakat umum, ada anak sekolah dan sangat mengharapkan untuk pembangunan berikut. Ya, kalau sudah dialokasikan harus direalisasikan. Itu harapan kami sebagai masyarakat. Secepatnya, ini sudah parah banget. Setiap hari ada anak sekolah yang jatuh, tenggelam di kolam-kolam ini, Pak. Selain itu, pemirsa, konflik di lahan garapan eks PTPN 2 di kawasan Selambo, Desa Amplas, Percut Setuan kembali terjadi. Beberapa warga yang tengah berjaga malam diserang oleh sekelompok yang tidak dikenal yang diduga hendak merebut lahan tersebut. Akibat penyerangan tersebut, 2 warga tewas dan 7 warga lainnya mengalami luka-luka. Konflik perebutan lahan garapan eks PTPN 2 di Jalan Selambo Raya, Dusun 3A, Desa Amplas, Percut Setuan kian mencekam hingga memakan korban jiwa. Pasalnya, warga yang tengah berada di posko jaga malam diserang oleh sekelompok orang tak dikenal bersenjata tajam. Sejumlah ratusan orang yang diduga hendak merebut lahan di lokasi tersebut. Meski sempat memberikan perlawanan, kelompok warga yang kurang kekuatan ini tetapi 2 warga tewas akibat terkena senjata tajam dan 7 warga lainnya mengalami luka-luka. Kapolsek Medan Tembung, Kompol Johnson Sitompul menuturkan bentrokan ini terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 2 pagi dan 2 warga yang tewas bernama Bunga Samosir dan Adam Jorgi. Keduanya tewas saat tengah berjaga malam dan secara tiba-tiba sekelompok orang tak dikenal datang dengan menumpangi mobil dan beberapa sepeda motor langsung melakukan penyerangan. Di Dusun 3A Selambo, penyerangan itu berlangsung diperkirakan pada pukul 02 di 00 dini hari tadi. Untuk pelaku penyerangan sendiri ada sekelompok orang yang belum diketahui mereka siapa dan dari mana. Mereka melakukan penyerangan terhadap sekelompok warga yang ada di sekitaran areal tanah di Dusun 3A Selambo. Sementara itu, pemirsa, petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Padang Sidimpuan terlibat aksi kejar-kejaran dengan seorang bandar narkoba saat akan dilakukan penangkapan. Aksi saling kejaran ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, perbatasan Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan. Petugas yang melakukan penangkapan tersebut menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan. Saat diinterogasi oleh petugas, pria asal Tapanuli Selatan berinisial MD dan seorang teman wanitanya MAD yang berasal dari Mandailing Natal mengaku jika barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru dijemputnya dari Bandar Selamat Kota Medan. Di hadapan petugas, MD juga mengakui akan menjual sabu-sabu tersebut di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Gunawan Effendi mengatakan bahwa tersangka ditangkap di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Hutai Baru, Padang Sidimpuan. Sementara sabu-sabu seberat 77,28 gram didapatkan dari rekannya inisial F yang berasal dari Kota Medan. Pemirsa, 20 orang remaja yang terlibat tawuran dan berujung menghilangkan nyawa 1 orang anggota geng motor ditangkap Polsek Sunggal. Polisi sebut kelompok geng motor ini sporadis dan tak segan menghilangkan nyawa lawannya.
Video amatir merekam detik-detik terjadinya tawuran antar kelompok geng motor Simple Life dengan kelompok geng motor pemuda Misteri Diski dan kelompok Wagdrong yang terjadi di Jalan Orde Baru, Desa Mulyorejo, Sunggal, Deli Serdang kemarin. Akibatnya satu orang anggota geng motor, Sion Ferdinand, dari kelompok Simple Life meninggal dunia usai dibacok dengan senjata tajam. Unit Reskrim Polsek Sunggal bersama Polrestabes Medan langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku yang mayoritas pelajar. 20 orang pelaku pun berhasil diamankan dari markas mereka yang berada tak jauh dari tempat kejadian. Dari 20 orang tersangka, 17 diantaranya masih di bawah umur, sementara 3 diantaranya dewasa. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan kelompok geng motor ini sangat sporadis dan tergolong nekat. Sejumlah barang bukti pun berhasil diamankan, diantaranya senjata tajam yang digunakan, petasan, dan rekaman video tawuran. Tapi proses hukumnya sama, meskipun anak kita mengedepankan undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak, saya pastikan ini kita lakukan dengan sangat maksimal. Kemudian terhadap pelaku dewasa ada satu DPO yang teridentifikasi sebagai pelaku utama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tetapi sebenarnya mereka semuanya adalah pelaku. Ya, semuanya mereka adalah pelaku dari peristiwa tawuran. Pemirsa, tawuran antar pemuda kembali terjadi di titik penghubung Kelurahan Pekan Labuhan dan Labuhan Deli, Kota Medan kemarin malam. Polisi yang tiba sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan menangkap pelaku, namun diserbu emak-emak hingga terjadi adu mulut. Sejumlah personil Polsek Medan Labuhan dibantu Brimopolda Sumatera Utara membubarkan aksi tawuran antar pemuda yang terjadi di jembatan penghubung Kelurahan Pekan Labuhan dan Kelurahan Labuhan Deli, Kota Medan. Tembakan peringatan sebanyak 2 kali diletuskan para petugas, membuat kedua kubu pemuda yang terlibat tawuran antara pemuda Pekan Labuhan dengan pemuda yang panah hijau berhamburan. Aksi tawuran antar pemuda ini telah 1 pekan terjadi, diduga tawuran dipicu masalah dendam lama dan adanya salah seorang pemuda Pekan Labuhan yang dianiaya oleh pemuda yang panah hijau. Yang barusan terjadi dari Pak Lurah itu bagaimana kita mengkondusifkan ya Pak Lurah? Baik, terima kasih Pak. Memang betul pada malam ini tawuran tadi sekitar sekitar jam 11-an tadi antara pemuda yang panah hijau dan pemuda Pekan Labuhan. Tapi alhamdulillah malam ini bersama dengan pihak Kapolsek dan Polrestabes yang diberikan Kapolsek sudah kita berhasil kondusifkan suasana. Mudah-mudahan bisa selanjutnya berkenan. Sebagai tindakan lanjutan, pada malam ini akan ada penjagaan dengan oleh 6 personel Brimob bersama tim posko Captain Pekan Labuhan sebanyak 6 orang. Seorang maling nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai tertangkap saat mencuri di rumah kosong di Medan. Pelaku yang hendak mencuri isi rumah masuk melalui genteng dan kepergok warga. Video amatir merekam seorang maling yang tertangkap saat hendak mencuri di salah satu rumah kosong yang berada di Jalan C Petani, Medan. Pelaku yang beraksi seorang diri ini kepergok warga saat hendak keluar dari rumah kosong melalui genteng. Mansur, salah seorang saksi, mengatakan saat kejadian dirinya hendak masuk ke tempat kerjanya yang bersebelahan dengan lokasi kejadian. Melihat orang asing keluar dari rumah kosong yang sedang direnovasi tersebut, Mansur dan sejumlah rekannya sontak langsung mengejar pelaku yang lari. Sempat kabur sejauh 100 meter, akhirnya pelaku pun tertangkap. Sejumlah warga yang geram pun nyaris menghakimi pelaku dan pelaku pun diikat sembari menunggu petugas kepolisian. Berdasarkan pengakuan pelaku yang merupakan warga Pematang Siantar, dirinya mengaku belum sempat beraksi dan baru mau melakukan aksi pencurian. Setengah jam berselang, petugas kepolisian dari sektor Medan Baru pun kemudian datang untuk mengamankan pelaku untuk diperiksa lebih lanjut. Pemirsa, seorang pengusaha sembako meninggal dunia usai sepeda motor yang dikendarainya tergelincir di Jalan Yosudarso, Belawan, Kota Medan. Korban tewas dengan luka serius di bagian kepala saat hendak pulang ke rumah.
Korban yang diketahui selesai berjualan di kawasan Pelabuhan Belawan hendak pulang ke rumah, namun naas saat melintasi jalan yang becek dan berlumpur. Sepeda motor nomor polisi BK 2886 APU yang dikendarai korban terjatuh dan kepala korban menghantam aspal. Oloan warga setempat mengatakan korban yang tak sempat dibawa ke rumah sakit tergeletak dalam keadaan tidak bergerak di badan jalan. Setelah menghubungi petugas kepolisian, korban dibawa ke rumah sakit. Seorang anak laki-laki yang tenggelam di Sungai Laubiang, Desa Binuraya, Kecamatan Tiga Pana, Kabupaten Karo, ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Setelah pencarian beberapa hari, seorang anak laki-laki bernama Coki dikabarkan hanyut saat mandi di Sungai Laubiang. Akhirnya ditemukan warga di tepi sungai di jurang TPU Jalan Irian, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Tim evakuasi sempat mengalami kesulitan dalam proses evakuasi karena lokasi di bawah jurang dan harus ditarik menggunakan tali. Kanitres Polsek Tiga Pana, Ibda Ricardo Situmeang mengatakan korban dinyatakan hanyut dan hilang saat bermain dan mandi di sungai pada 11 Oktober lalu. Telah dilakukan pencarian selama beberapa hari, akhirnya ditemukan warga yang hendak memancing. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Kabanjahe. Diketahui korban merupakan anak panti asuhan Bunga Bakung Kabanjahe. Selanjutnya, jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Berusaha melakukan pertolongan dengan menyelam dan sudah sempat dipegang rambutnya, tapi tidak tertolong lagi sehingga dilepaskan. Keesokan harinya kita melapor ke BPBD berkoordinasi dengan Basarnas dari Medan dilakukan pencarian selama 2 hari, namun tidak ditemukan. Tadi sekira pukul 11 pagi diperoleh informasi dari masyarakat yang sedang memancing ada seorang mayat yang di tepi sungai di Lauda. Kita pertemukan dengan ibu yang pernah mengasuhnya atau pernah tinggal bersama ibu itu. Dari gigi, dari taringnya memang itu anaknya. Ditambah lagi dengan Pak Sinuraya yang selama 1 bulan tinggal di rumah Pak Sinuraya. Dari jam tangan yang dipakainya, jam tangan kuaci, Pak Sinuraya menerangkan bahwa betul itu adalah Coki. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok, Kamis 24 Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara, Kamis 24 Oktober 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Dan pada siang dan sore hari, kondisi cuaca cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kota Binjai, Kota Medan, Pematang Siantar, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Sedang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Kemudian untuk hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Karo, Langkat, dan sekitarnya. Pada dini hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Deli Serdang, Karo, Kota Binjai, Langkat, Sedang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 14 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 95%, angin dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 14 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 22 Oktober 2024 terdapat 48 titik yang berada di wilayah Humbangan Sundutan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Labuhan Batu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, informasi yang Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Anissa Redi. Selamat sore. Sampai jumpa.